Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat kemampuan berpikir visual dan gaya belajar siswa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devi Sriwijayanti dengan NPM 192151024, mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika, dibimbing oleh Bapak Dosen Dedi Nurjamil MPD. Nah, di sini yang pertama ada kemampuan berpikir visual. Dalam kegiatan pembelajaran, kemampuan dan gaya belajar kita cenderung menggunakan otak kiri. Nah, ini karena ketika kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah itu lebih dominan dengan otak kiri. Padahal otak kanan ini memiliki kemampuan yang dapat memicu kita menjadi lebih kreatif dan kritis di berbagai bidang, bahkan di bidang-bidang ekstra seperti matematika, dan salah satu yang dapat kita gunakan untuk mendorong peran dari otak kanan adalah dengan berpikir visual atau visual thinking. Nah, dengan visual thinking, otak kanan kita dirangsang supaya memunculkan ide-ide atau pemikiran baru melalui pengembangan kreativitas, intuisi, dan imajinasi. Secara sadar ataupun tidak, kita sering berpikir secara visual dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, ketika kita diminta menggambarkan rumah kita akan mempresentasikan pikiran kita dan bayangan yang ada dalam kepala kita ke dalam sebuah gambar. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada definisi berpikir visual. Menurut Archapi, bahwa visual merupakan kemampuan proses dari produk penciptaan, interpretasi, dan penggunaan refleksi atas gambar, image diagram dalam pikiran kita pada kertas atau dengan alat teknologi dengan tujuan menggambarkan, menceritakan informasi, memikirkan dan mengembangkan ide-ide yang sebelumnya tidak diketahui dan memajukan pemahaman. Sehingga dapat dikatakan bahwa visual thinking adalah kemampuan berpikir secara visual dalam proses pemahaman dan penafsiran suatu informasi yang melibatkan gambar-gambar atau mempresentasikan informasi matematika menjadi sebuah gambar. Nah, di sini ada beberapa pendapat ahli ya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas melalui analisis sintesis, maka dapat kita simpulkan bahwa kemampuan berpikir visual itu adalah suatu proses kemampuan seseorang untuk mengubah suatu informasi ke dalam bentuk gambar, sketsa, diagram, dan lain-lain. Begitupun sebaliknya, mengubah suatu informasi yang berbentuk gambaran dengan berpikir visual berbentuk abstrak dan sulit dimengerti akan menjadi mudah dipahami. Lalu dengan berpikir visual ini juga merupakan informasi yang akan menjadi jelas dan dapat meningkatkan atau mengembangkan kemampuan matematika seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Tak hanya itu, kemampuan visual thinking juga perlu dilatihkan kepada siswa, karena jika siswa memiliki kemampuan untuk berpikir visual, maka ia akan aktif dapat merepresentasikan gambaran pemikirannya dalam benaknya sehingga dapat memecahkan masalah matematis di sekolah atau memecahkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada indikator berpikir visual. Yang pertama ini ada melihat. Jadi, melihat ini seperti mengumpulkan dan memilah informasi berdasarkan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan. Lalu ada yang kedua mengenali, yaitu memilih dan mencari pola yang cocok untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada membayangkan, memperoleh solusi dengan menggunakan pola yang telah dipilih. Dan yang keempat ada memperlihatkan, yaitu menggambarkan serta menjelaskan hasil yang diperoleh. Nah, untuk selanjutnya ada visualisasi. Visualisasi ini memainkan fungsi atau peran yang berbeda pada siswa yang menggunakannya atau untuk memecahkan masalah. Di sini ada 7 peran visualisasi menurut Pressmack dalam Surya tahun 2010, yaitu yang pertama untuk memahami masalah, yang kedua untuk menyederhanakan masalah, yang ketiga untuk melihat keterkaitan koneksi ke masalah terkait, yang keempat untuk memenuhi gaya belajar individual, yang kelima sebagai pengganti untuk komputasi atau perhitungan, yang keenam sebagai alat untuk memeriksa solusi, dan yang ketujuh untuk mengubah masalah ke dalam bentuk matematis. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah visual thinking menurut Bolton dalam Aryawan tahun 2017. Yang pertama ini ada tahap looking. Jadi pada tahap ini siswa mengidentifikasi masalah dan hubungan timbal baliknya. Ini merupakan aktivitas melihat dan mengumpulkan. Ya, yang kedua saying. Jadi pada tahap ini mengerti masalah dan kesempatan dengan aktivitas menyeleksi dan mengelompokkan. Yang ketiga imagining. Jadi imagining ini menggeneralisasikan langkah untuk menemukan solusi
seperti kegiatan pengenalan pola. Yang keempat, showing and telling, yaitu di sini siswa menjelaskan apa yang dilihat dan diperoleh, kemudian dapat mengkomunikasikannya pada proses pembelajaran, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada visualisasi dalam pemecahan masalah matematika. Nah, visualisasi yang dilakukan oleh siswa ini melewati proses berikut menurut MUI tahun 2001. Yang pertama, memahami hubungan unsur-unsur spasial atau keruangan dalam masalah. Yang kedua, keterkaitan satu sama lain ke pemecahan masalah. Yang ketiga, mengkonstruksi atau membangun sebuah representasi visual dalam pikiran pada kertas atau melalui penggunaan alat-alat teknologi. Yang keempat, menggunakan representasi visual untuk memecahkan masalah. Yang kelima, encoding jawaban atas masalah. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, keterampilan berpikir visual dalam pemecahan masalah ini harus menjadi salah satu tujuan matematika atau tujuan pembelajaran matematika khususnya, karena terutama ketika siswa ini menghadapi suatu masalah yang berkaitan dengan contohnya mata pelajaran geometri. Menurut Solar, ini ada menyebutkan 10 alasan mengapa sih berpikir visual itu penting atau visual thinking itu penting. Nah, yang pertama, karena pemikiran visual ini membantu untuk memahami masalah kompleks lebih mudah. Yang kedua, visualisasi masalah yang kompleks menjadi mudah dalam berkomunikasi dan yang lainnya. Yang ketiga, visual berpikir membantu orang berkomunikasi lintas budaya dan bahasa. Yang keempat, pemikiran visual dibuat komunikasi dari sisi emosional lebih baik. Yang kelima, visualisasi membantu memfasilitasi non-linear penyelesaian masalah. Yang keenam, visualisasi dan masalah memungkinkan orang untuk berpikir bersama dengan masing-masing ide lain dengan menciptakan bahasa yang sama. Yang ketujuh, pemetaan visual masalah dapat membantu untuk mencari celah dan dari solusi yang ditemukan. Yang kedelapan, visualisasi membantu orang untuk mengingat, membuat ide-ide konkret dan menciptakan hasil yang lebih akurat pada akhirnya. Yang kesembilan, berpikir visual dapat memberikan gambaran yang sangat penting dari belajar kesalahan. Dan yang kesepuluh, visualisasi berfungsi sebagai hebat motivasi untuk mencapai tujuan. Nah, untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan visual thinking, di sini ada contoh proses pembelajaran geometri seorang anak yang dikaitkan dengan teori Brunner, yaitu menggambarkan 3 tahap perkembangan siswa, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, yang pertama ada enaktif. Jadi siswa belajar menggunakan atau memanipulasi objek-objek secara langsung. Misalnya menunjuk sebuah penggaris segitiga sebagai salah satu contoh segitiga. Lalu pada tahap ikonik, kegiatan siswa mulai menyangkut mental yang merupakan gambaran dari objek-objek. Misalnya siswa cukup menggambar atau mensketsa untuk menunjukkan segitiga tanpa bantuan benda konkret. Lalu pada tahap terakhir, yakni simbolik, siswa memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak ada lagi kaitannya dengan objek-objek. Misalnya ketika menggambar segitiga, kata segitiga dalam kotak, siswa telah membentuk gambaran segitiga tanpa perlu lagi melihat bantuan benda konkret ataupun sketsa yang lainnya. Nah, jika ketiga tahap ini nih berhasil dilalui oleh siswa, maka pembelajaran bisa dilanjutkan dengan penanaman konsep segitiga mulai dari ciri-ciri, sifat, dan lain sebagainya. Sehingga pada tahap ini guru tidak perlu ragu untuk memberikan alat peraga, atau misalnya pada proses pembelajaran tidak ragu untuk membawa alat peraga, karena meskipun begitu siswa sudah melalui juga tahap simbolik untuk segitiga, jadi alat peraga di sini juga berfungsi untuk memancing visual thinking siswa, seperti itu. Nah, visual thinking juga berperan penting untuk memecahkan soal-soal yang dibutuhkan. Misalnya soal contoh cerita, seperti itu. Nah, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan visualisasinya, guru harus terlebih dahulu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam metode pemecahan masalah. Jika visualisasi ini intinya sangat penting, karena visualisasi ini membantu
guru dan murid juga pada proses pemecahan masalah. Nah, visualisasi juga menjadi alat kognitif yang kuat dalam masalah pemecahan matematika yang harus ditandai sebagai keterampilan yang penting dalam pembelajaran atau penerapan matematika. Contohnya pada pembelajaran matematika materi bangun datar persegi, yakni meminta siswa untuk menggambarkan sebuah pondasi rumah tipe 90 yang terdiri dari beberapa persegi. Di sini akan tampak seberapa besar kreativitas siswa dan kemampuannya untuk merepresentasikan atau memvisualisasi bangun. Contoh lain untuk menguji kemampuan visual thinking yaitu dengan contoh soal, misalnya sebuah kolam renang diketahui dengan panjang kolam bla 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 bla. Nah, nanti permasalahan yang diberikan kepada siswa itu, gambarlah situasi kolam renang tersebut lalu tentukan volume air kolam renang tersebut. Jadi pada soal cerita ini bisa dilihat ya bagaimana ketika siswa itu memvisualisasikan dalam bentuk sketsa lalu membuat model matematikanya. Pastikan setiap individu itu berbeda-beda ya dalam memvisualisasikannya. Nah, di sini kita akan mengetahui kemampuan visualisasi seorang anak pada beberapa tingkatan dari penyelesaian soal itu. Nah, itu untuk penjelasan mengenai kemampuan berpikir visual. Untuk selanjutnya ada gaya belajar siswa. Nah, tentunya gaya belajar siswa ini sering kita dengarlah dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung juga ketika kita di bangku sekolah pasti kita memiliki beberapa gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, gaya belajar ini atau learning style ini cara bereaksi dengan menggunakan perangsang yang diterimanya dalam belajar atau proses belajar mengajar di sekolah. Nah, gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana mereka menyerap dan kemudian mengatur dan mengolah informasi. Nah, di sini ada beberapa definisi dari gaya belajar. Nah, salah satunya, menurut Yusirno, gaya belajar itu adalah sesuatu yang penting agar proses belajar bisa menyenangkan dan hasilnya pun memuaskan. Gaya belajar merupakan kunci sukses untuk mengembangkan kinerja dalam belajar. Ini bisa diterapkan dalam teknik memperoleh pengetahuan atau informasi secara individu dalam dunia kerja sekalipun. Nah, dari beberapa definisi nih menurut para ahli, maka kita simpulkan dari pendapat di atas melalui analisis sintesis dapat disimpulkan gaya belajar siswa itu adalah satu cara siswa itu sendiri yang biasa dilakukan oleh siswa tersebut dalam menyerap informasi yang diperoleh untuk proses pembelajaran melalui indera yang dimilikinya, sehingga siswa menggunakan gaya belajarnya itu dengan maksimal dan rasa nyaman yang dimilikinya, sehingga ia dapat memperoleh tujuan dari pembelajaran dengan maksimal juga. Nah, sebenarnya ada beberapa tipe gaya belajar nih. Menurut Fleming-Mills, di sini ada tipe belajar visual, auditorik, read writing, dan kinestetik. Mahasiswa yang menunjukkan kecenderungan kuat terhadap suatu gaya belajar disebut unimodal. Mahasiswa yang kecenderungannya pada beberapa gaya belajar relatif seimbang disebut multimodal, sedangkan kombinasi antar dua gaya belajar disebut binomodal. Kombinasi tiga belajar disebut trimodal dan kombinasi 4 gaya belajar dinamakan quadmodal. Itu menurut Fleming dan Mills ya. Nah, kalau menurut Slameto, ini pada dasarnya setiap orang memiliki semua gaya belajar tersebut, namun diantaranya ada yang paling dominan yang dimiliki seseorang. Hal ini terkait dengan cara terbaik seseorang dalam memperoleh informasi. Sehingga dari beberapa menurut para ahli, maka di bidang ini para ahli menyepakati adanya 3 gaya belajar yang umum atau lazim dimiliki setiap orang. Nah, jadi ada 3 tipe belajar, ada 3 tipe gaya belajar yang akan kita bahas. Yang pertama ada gaya belajar visual. Ini cara belajar dengan mengandalkan penglihatan. Lalu ada gaya belajar auditori, itu cara belajar dengan mengandalkan pendengaran. Dan yang ketiga ada gaya belajar kinestetik, itu cara belajar dengan mengandalkan gerakannya. Nah, yang pertama ada gaya belajar visual. Menurut Sohimul Ula, gaya belajar visual adalah belajar melalui melihat, memandangi, mengamati, dan sejenisnya. Lebih tepatnya gaya visual ini melihat ya, baik berupa gambar atau diagram seperti itu. Nah, siswa sepertinya lebih menyukai belajar ataupun menerima informasi seperti melihat yang membaca ya, karena orang-orang juga akan lebih cepat tahu dan mencerna informasi yang diterima.
Nah, dari beberapa pendapat, maka dapat disimpulkan gaya belajar visual itu merupakan cara siswa menyerap informasi dengan mudah dari proses pembelajaran melalui indera penglihatan dan cara melihat secara langsung seperti gambar, diagram, warna-warna, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa indikator gaya belajar visual menurut Muhammad Tobroni dan Arif Mustofa. Yang pertama, bicara agak cepat. Yang kedua, mementingkan penampilan dan berpakaian atau presentasi, tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat yang dilihat daripada yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan, pembaca cepat dan tekun, sering mengetahui apa yang dikatakan tapi tidak pandai memilih kata-kata, lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato, lebih suka musik daripada seni, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, dan sering minta bantuan orang untuk mengulanginya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri gaya belajar visual. Menurut Bobby, Deporter, Mark Redon, ciri-ciri gaya belajar visual ini yang pertama teratur, jadi memperlihatkan segala sesuatu, menjaga penampilan. Yang kedua, mengingat dengan gambar, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, membutuhkan gambaran dan tujuan menyeluruh, menangkap. Jadi orang seperti ini, jadi tujuan dan itunya harus diingat apa yang dilihatnya, seperti itu. Nah, karakteristik gaya belajar visual ini menurut Hamzah, yang pertama kebutuhan melihat sesuatu atau informasi secara visual untuk mengetahui apa yang memahaminya, lalu memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna, memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik, memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung, terlalu reaktif terhadap suara, seringkali salah menginterpresentasikan kata atau ucapan. Nah, strategi agar siswa belajar mudah ketika menggunakan visual ini, yang pertama, gunakan materi visual seperti gambar-gambar atau diagram dan peta. Lalu yang kedua, gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting. Jadi kalau di buku dikasih tanda gitu hal-hal yang pentingnya. Nah, itu biasanya anak-anak yang belajar visual seperti itu. Lalu yang ketiga, ajak anak-anak untuk membaca buku berilustrasi. Yang keempat, gunakan multimedia, contohnya komputer dan video. Yang kelima, ajak anak-anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Nah, itu pembahasan mengenai belajar visual. Untuk selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Untuk gaya belajar kinestetik, menurut Soimul Ula, gaya belajar ini melalui aktivitas fisik dan keterlibatan langsung berupa menangani, bergerak, menyentuh, dan merasakan atau mengalami sendiri. Seseorang atau peserta didik yang memiliki kecenderungan belajar dengan tipe kinestetik ini lebih menyukai belajar atau menerima informasi melalui gerakan atau sentuhan. Mereka akan lebih mudah menangkap pelajaran apabila mereka bergerak, meraba, atau mengambil tindakan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya belajar kinestetik itu adalah cara belajar siswa dengan menyerap informasi lebih mudah dari proses pembelajaran melalui indera perasa, dan mengandalkan indera perasanya, siswa mudah menerima pembelajaran melalui mendatangi langsung objek materi dan mempraktikannya langsung terkait materi yang sedang dipelajari. Indikator gaya belajar kinestetik menurut Muhammad Tobroni, yang pertama itu bicaranya perlahan, yang kedua penampilannya rapi, yang ketiga tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, yang keempat belajar melalui manipulasi dan praktik, yang kelima menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, lalu merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita, lalu menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca, menyukai permainan yang menyibukkan, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, menggunakan kata-kata yang mengandung aksi.
Nah, itu indikatornya. Untuk karakteristik gaya belajar kinestetik, ini menurut Hamzah, yang pertama menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa mengingatnya. Lalu yang kedua, hanya dengan memegang dapat menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Yang ketiga, orang yang tidak bisa tahan atau duduk terlalu lama untuk mendengarkan pelajaran. Yang keempat, bisa belajar lebih baik apabila disertai dengan kegiatan fisik. Yang kelima, memiliki kemampuan mengkoordinasi sebuah tim dan kemampuan mengendalikan gerakan tubuh. Nah, strategi untuk mempermudah anak belajar kinestetik, ini yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam, karena pasti akan mengganggu ya, apalagi kepada anak-anak yang dari basicnya sudah punya gaya belajar seperti ini gitu loh. Yang kedua, ajak anak-anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Contohnya ajak dia baca sambil bersepeda gitu. Yang ketiga, izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Yang keempat, gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting. Yang kelima, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Nah, itu adalah penjelasan mengenai gaya belajar kinestetik. Dan yang ketiga, ada gaya belajar auditorial. Menurut Soimul Uya, gaya belajar ini adalah mengedepankan indera pendengar. Belajar biasanya mendengarkan sesuatu melalui kaset radio, seperti itu. Nah, mereka cenderung belajar menerima informasi dengan mendengarkan atau secara lisan. Dapat disimpulkan, jadi gaya belajar auditorial ini merupakan cara belajar yang mengandalkan indera pendengaran melalui bunyi-bunyian, baik itu suara penjelasan dari guru maupun bunyi dari media yang menunjang pembelajaran seperti YouTube kan. Kalau sekarang ada juga podcast yang membahas pembelajaran seperti itu. Nah, ada indikator gaya belajar. Menurut Tobroni, yang pertama ini saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri. Lalu yang kedua, penampilannya rapi, mudah terganggu oleh keributan, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan dan yang dilihat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Biasanya ia pembaca yang fasih, lalu lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskan, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik, lalu mempunyai masalah dengan pekerjaan yang melibatkan visual, berbicara dengan irama yang berpola, lalu dapat mengulangi kembali dan menirukan nada berirama dan warna suara. Nah, untuk karakteristik gaya belajar auditorial, di sini semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran, lalu memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung, dan yang ketiga memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Itu adalah karakteristik dengan gaya belajar auditorial. Sehingga strategi untuk mempermudah belajar auditorialnya, maaf ada sedikit typo, itu harusnya belajar auditorial ya. Nah, strateginya ajak anak-anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi, lalu dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras, gunakan musik untuk mengajarkan anak, diskusikan ide dengan anak secara verbal, lalu yang kelima, biarkan anak merekam materi pelajaran ke dalam kaset atau dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Sehingga hal-hal seperti itu bisa membantu anak yang mempunyai gaya belajar auditorial ini menjadi lebih efektif pada penangkapan pembelajarannya. Nah, itu adalah pembahasan mengenai tipe gaya belajar. Selain tipe gaya belajar, ternyata di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Biasanya di sini dari info yang saya dapat, faktor yang mempengaruhi itu terbagi menjadi 4, yaitu lingkungan fisik, kebutuhan emosional, kebutuhan sosial, dan kebutuhan biologis. Faktor lingkungan seperti suara, cahaya, suhu tempat duduk, dan sebagainya. Lalu faktor emosional itu muatan emosi dari prestasi dapat berpengaruh besar dalam memudahkan individu untuk menyerap informasi. Lalu faktor kebutuhan sosial ini, sebagai individu lebih senang apabila belajar sendiri, sebagian yang lain lebih senang belajar bersama, seperti itu. Nah, lalu kebutuhan biologi ini kepada waktu makan, tingkat energi dalam sehari, dan kemampuan mobilitas menurut Driden dan DKK 2001. Nah, di sini ada faktor internal yang mempengaruhi gaya belajar. Yang pertama ada faktor jasmania. Jadi faktor jasmania ini mencakup kesehatan dan cacat tubuh. Nah, sebenarnya faktor ini mempengaruhi gaya belajar, sehingga jika kesehatan akan terganggu atau seperti itu, nanti
akan cepat lelah, kurang semangat, lalu mudah pusing, mudah mengantuk, seperti itu. Sedangkan kalau cacat tubuh, mohon maaf, menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna. Contohnya bisa buta, tuli, seperti itu. Nah, ini juga mempengaruhi kegiatan belajar seseorang, seperti itu. Lalu ada faktor psikologis. Sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis. Ini yang pertama, faktor inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Lalu ada faktor kelelahan. Nah, kelelahan pada manusia walaupun susah dipisahkan ya, tetapi dapat dibedakan menjadi 2 macam. Ada kelelahan jasmani, ada kelelahan rohani bersifat psikis. Nah, jadi kelelahan jasmani ini terlihat dengan menurunnya daya tahan tubuh. Seperti itu kan pasti mengganggu proses pembelajaran. Lalu untuk faktor kelelahan dalam diri itu berbeda-beda. Biasanya ada faktor apa gitu yang mempengaruhinya dan gaya belajarnya. Seperti itu. Nah, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi gaya belajar siswa. Ini yang pertama, ada faktor keluarga. Seseorang yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, dan keadaan ekonomi keluarga. Nah, ini juga tentu sangat berpengaruh ya, seperti yang kita rasakan juga. Nah, faktor sekolah ini faktor yang penting sekali karena faktor sekolah ini mempengaruhi cara atau gaya belajar siswa, antara lain metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, seperti itu, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Nah, ini mempengaruhi gaya belajar siswa. Nah, yang terakhir ada faktor masyarakat. Faktor masyarakat ini merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi gaya belajar siswa karena ketika kegiatan siswa di luar sekolah itu pasti masyarakat ya, atau bagaimana teman bergaulnya di masyarakat, seperti itu, dan itu sangat mempengaruhi gaya belajarnya dari faktor eksternal. Nah, itu adalah sekian pembahasan dari saya mengenai kemampuan berpikir visual dan gaya belajar siswa. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa menyerap informasi yang saya sampaikan dan bisa berguna untuk saya khususnya dan juga untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.